Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilahkan pada saat ini, menaungi serta menguasai hati pikiran kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16 beginilah bunyinya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini bertema kelahiran Immanuel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang menghadapi permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan, pasti kita memiliki banyak pertimbangan untuk menerima saran atau bantuan dari orang lain. Tentu kita akan memikirkan terlebih dahulu apakah orang yang memberi saran itu benar-benar ingin membantu kita atau tidak. Atau justru hanya sekedar mau menghibur hati kita saja. Ketika kita mendapat saran atau tawaran bantuan dari orang lain di tengah-tengah permasalahan yang sangat sulit untuk kita selesaikan, tentu kita juga akan memikirkan terlebih dahulu apakah saran itu benar-benar dapat menyelesaikan masalah kita atau justru mempersulit kita dalam menyelesaikannya. Saudara-saudari, kemungkinan besar pikiran-pikiran seperti inilah yang ada di dalam benak Ahaz, Raja Yehuda, ketika Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Pada saat itu, hati Ahaz dan rakyatnya sedang mengalami ketakutan setelah mendengar berita bahwa Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Aram, Efraim dan anak Remalia telah bersekutu untuk merancang yang jahat terhadap Ahaz. Mereka ingin menyerang Yehuda, menakut-nakuti serta merebutnya. Di tengah-tengah ketakutan itulah Nabi Yesaya diperintahkan Tuhan untuk menemui Ahaz. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Ahaz tidak perlu takut kepada Aram dan sekutunya, sebab rencana jahat mereka tidak akan terjadi. Tetapi Ahaz tidak percaya terhadap perkataan itu, saudara-saudari. Dia menutup dirinya rapat-rapat karena permasalahan yang sedang dihadapinya dianggapnya adalah permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Itu sebabnya pada perikop yang kita baca tadi dikatakan bahwa ketika Tuhan berfirman, mintalah suatu pertanda. Maksudnya di dalam hal ini adalah tanda kepastian dari perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ketika Tuhan berfirman begitu, Ahaz justru menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jawaban ini dikatakan Ahaz, saudara-saudari, bukan karena dia sudah percaya kepada Tuhan, lalu dia tidak mau mencobai Tuhan, melainkan karena dia memang tidak percaya terhadap semua firman yang disampaikan Nabi Yesaya kepadanya. Tetapi walaupun begitu, saudara-saudari,
Karena Tuhan memang hendak menyatakan kebaikan atau keselamatan yang akan diberikannya kepada Ahaz dan segenap umatnya. Maka Tuhan kembali berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Ia sendiri akan memberikan tanda kepada Ahaz, seorang perempuan muda yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yang mana anak laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Itulah tanda yang akan diberikan Tuhan kepada Ahaz untuk menyatakan bahwa segala rancangan jahat yang direncanakan Aram, Efraim dan anak Remalia tidak akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap rakyat Yehuda. Ia serta segenap rakyat Yehuda akan menerima kebaikan atau keselamatan dari Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran seorang anak yang akan diberi nama Immanuel adalah tanda kebaikan atau keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Tanda itu memberi penegasan kepada semua orang, termasuk kepada kita, bahwa yang pertama, Tuhan masih memberi kemurahan kepada Ahaz dan seluruh rakyat Yehuda, sekalipun mereka pada saat itu tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhur mereka. Kisah ini atau keterangan ini dapat kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai 4. Sekalipun mereka tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk menyaksikan serta menikmati kebaikan atau keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Hal ini dilakukan Tuhan menurut kemurahannya, bukan menurut kebenaran mereka atau kebaikan mereka, atau juga bukan menurut kekuatan mereka. Karena Tuhan menginginkan mereka kembali kepada jalan hidup yang benar. Yang kedua, tanda itu juga memberi penegasan kepada Ahaz dan seluruh rakyat Yehuda bahwa segala sesuatu yang difirmankan Tuhan melalui para nabi atau melalui setiap orang utusannya adalah perkataan yang benar, bukan perkataan dongeng atau cerita isapan jempol. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan masih memberi kemurahan kepada Ahaz dan seluruh rakyat Yehuda, maka marilah kita percaya bahwa Tuhan juga memberi kemurahan kepada kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Sebab sesungguhnya sejak zaman perjanjian baru, Tuhan sudah merancang kebaikan atau keselamatan untuk kita. Dan tanda dari rancangannya itu telah Ia berikan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudari, selain kita percaya bahwa Tuhan juga memberi kemurahan kepada kita yang hidup pada zaman sekarang ini, maka marilah juga kita kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Mari kita ikuti setiap firman-Nya, sebab firman-Nya adalah perkataan yang benar dan pasti akan terjadi. Dan apabila kita mengikuti firman-Nya, percayalah, Tuhan pasti mengizinkan kita untuk menyaksikan serta menikmati segala bentuk kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita sambut kelahiran Immanuel sebagai tanda dari kemurahan Tuhan kepada kita. Mari kita percaya dan mari kita ikuti setiap firman-Nya, sehingga kemurahan itu akan menjadi nyata, kita saksikan serta kita nikmati di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik, dan tolong kami untuk hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada kita semua.